Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik Sobat Kobi, Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Zada Edukasi ya atau Zada Edu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang organel ya. Kita akan membahas tentang organel pada sel eukariotik ya atau organ sel ya. Kita akan membahas organ-organ sel yang ada di dalam sel eukariot. Ada banyak organ, ya perlu diketahui ada banyak organel yang ada pada sel eukariot. Dan sebagaimana di video yang lain, ya kita sudah membahas tentang bahwasanya sel eukariot itu dia termasuk ya yang makhluk hidup yang selnya itu dia eukariotik, tidak yang dia memiliki membran inti ya, yang memiliki membran inti atau memiliki nukleus itu termasuk ada kingdom Animalia ya, kingdom Plantae, kemudian fungi dan protista ya, sehingga hewan, tumbuhan, jamur ya dan makhluk hidup protista mereka semua selnya memiliki membran inti termasuk eukariot. Nah, di sel eukariot ini ya, sel eukariotik ini kita akan pelajari ya satu demi satu organelnya apa saja ya, organnya apa saja, organ yang ada di selnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama ada namanya endoplasmic reticulum ya, endoplasmic reticulum atau bahasa Indonesianya retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma. Nah, ini ada dua ya, retikulum endoplasma ini ada dua ya. Ada yang raw ER ya atau retikulum endoplasma yang kasar. Kemudian ada juga yang smooth ya, yang halus, retikulum endoplasma halus ya. Kalau di bahasa Inggris dibalik ya, ER ya. Kalau di bahasa Indonesia jadi RE ya, retikulum endoplasma. Nah, ini retikulum endoplasma. Ini ya. Nih, terlihat ya. Jadi dia merupakan di sini dikatakan network of membranous sac ya, and tubes. Jadi dia berupa kantong-kantong dan juga saluran ya. Jadi tumpukan kantong-kantong, lapisan-lapisan kantong-kantong atau juga saluran-saluran ya, seperti ini ya. Ini dipotong ya. Jadi ini penampakannya ya tidak seperti ini, artinya ini sudah dipotong straight ini ya. Kayak sel dibagi dua gitu ya. Jadi penampakannya seperti itu. Nah, ini retikulum endoplasma ya. Yang di dekat inti sel, ini inti selnya ya. Nah, ini dia fungsinya apa ya? Di sini dikatakan fungsinya adalah dia aktif dalam sintesis ya. Membran sintesis. Dia mensintesis, sintesis itu membuat ya, memproduksi membran dan juga mensekresi zat-zat lain. Di antaranya fungsi dari retikulum endoplasma ini adalah mensekresi fosfolipid ya atau lipid, kemudian kolesterol ya, dan juga mensintesis protein bagi yang retikulum endoplasma kasar, yang raw ER ya. Artinya yang dia ada bintik-bintiknya. Jadi kita beda antara retikulum endoplasma yang kasar dan yang halus? Kalau retikulum endoplasma yang kasar ya dia ada bintik-bintiknya. Bintik-bintiknya itu merupakan ribosom ya, ini ribosom ya. Jadi ribosom ini ada juga yang dia menempel di retikulum endoplasma ya, sehingga retikulum endoplasmanya berbintik-bintik ya, dia ada bintik-bintik ribosomnya. Nah, sementara kan fungsi ribosom itu untuk memproduksi protein atau sintesis protein ya, terlibat dalam produksi protein atau sintesis protein. Nah, dengan kata lain, retikulum endoplasma kasar yang mengandung ribosom juga ada fungsi untuk mensintesis protein ya. Dan fungsi lainnya juga dia sebagai
retikulum endoplasma ini fungsinya juga untuk transport, ya, untuk transportasi. Ya, ini retikulum endoplasma, ya. Kemudian apa namanya, organel yang lain ya adalah ini, ya, ini adalah inti sel, ya, atau kita kenal dengan istilah nukleus. Ini ya, nukleus. Ini inti sel atau kita kenal dengan istilah nukleus, ya. Nah, ada bagian-bagiannya sebenarnya, ya. Jadi yang pertama ada membran yang membungkus inti sel itu sendiri, ya. Nih, membran, ya, double membran, ya, dia double membran yang membungkus inti sel, ya. Ini dikenal dengan istilah nuclear envelope, ya. Kemudian apa? Ini membran ini juga sambungan dengan ke retikulum endoplasma. Makanya dikatakan di sini salah satu fungsi dari retikulum endoplasma adalah terlibat dalam sintesis membran. Ya. Kemudian ada juga yang namanya nukleolus. Nah, ini intinya inti, ya. Core of the core, ya, intinya inti sel. Ini ada area di tengah-tengah, ya, yang disebut dengan istilah nukleolus, ya. Kalau ini tidak ada membran lagi yang membungkus, ya. Tapi ini inti, dia ngumpul area tengahnya itu, ya. Dia terlibat dalam produksi ribosom, ya. Nah, terkadang juga di apa, satu nukleolus itu dia bisa memiliki lebih dari satu satu nukleus, ya. Mohon maaf. Jadi satu nukleus ini terkadang mengandung lebih dari satu nukleolus, ya. Ini, ya. Jadi terkadang juga dia ada dua nukleolinya, ya. Jadi intinya bisa lebih dari satu dalam satu nukleus. Kemudian, ya, ada juga lapisan nih, lapisan yang di antara nukleolus, ya, dan membrannya ini. Ada lapisan, ya. Nah, lapisannya ini disinilah terdapat gen atau DNA kita. Gen atau DNA kita itu akan membentuk benang-benang, ya, yang namanya benang kromatin, ya. Jadi ini benang-benang yang kayak benang-benang ini namanya benang kromatin. Itu benang itu di dalamnya itu terdapat DNA dan juga protein, ya. Jadi di situ terdapat DNA kita, ya. Kalau ini misalnya pada manusia, ya. Pada hewan maka DNA hewannya di sini. Ini kan selnya sel hewan, ya. Contohnya di sini, ya. Nah, ini organel juga, ya. Nah, apa? Nukleus, ya. Jadi kita sudah belajar organel retikulum endoplasma, kemudian ini ada organel nukleus, ya, inti sel. Ini yang jadi pembeda atau menjadi ciri khas dari sel eukariotik, ya, adanya nukleus, ya. Jadi materi genetiknya, DNA atau gennya itu dia dibungkus oleh membran, ya, membentuk nukleus. Jadi eukariotik punya nukleus, ya. Kalau prokaryotik kan tidak punya, ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian organel yang lain, ya, organ dari sel yang lain adalah plasma membran, ya, atau membran plasma, ya. Plasma membran atau membran plasma atau membran sel, ya. Ini merupakan membran atau lapisan yang dia menyelubungi sel seluruhnya, ya. Jadi yang lapisan yang membungkus sel itu disebut sebagai membran plasma, ya. Fungsinya tentu saja namanya pembungkus bagian luar, ya, untuk melindungi, ya. Untuk melindungi sel dan juga mengatur keluar masuknya, ya. Keluar masuknya zat, ya, dari luar ke dalam maupun dari dalam keluar, ya. Ini fungsi dari membran plasma. Semua sel punya membran, ya. Semua sel punya membran plasma seperti ini, ya. Nah, ini apa namanya organel, ya. Mungkin untuk video kali ini kita bahas 3 ini dulu, ya. Jadi kita sudah membahas organel retikulum endoplasma, ada yang kasar, ada yang halus, ya. Kemudian juga kita sudah membahas adanya nukleus, ya. Kemudian kita juga sudah membahas membran plasma, ya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik, ya. Jangan lupa subscribe, ya, agar bisa mendapatkan hasil lebih banyak.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.